Selamat bergabung di sesi yang kedua. Tentunya tadi kita untuk sesi yang pertama kita udah membahas tentang produce talk. Sekarang kita waktunya ngebahas tentang scriptwriter ya. Seperti itu. Nah, mungkin aku juga akan menginfokan nih ke teman-teman semua yang baru saja datang bahwa LaSalle itu adalah sekolah tinggi desain ya teman-teman, yang di mana LaSalle itu udah 25 tahun loh teman-teman. Dan tentu saja 25 tahun ini LaSalle melengkapi program-programnya dengan satu tambahan program lagi. Totalnya menjadi kita memiliki 8 program saat ini, yaitu kita di 8 program. Yang pertama ada fashion design, ada fashion business, ada interior design, ada graphic design, kemudian kita juga punya game art design, graphic design, fotografi, artistic makeup, dan juga kita memiliki program film yang akan dibuka di September. Nah, buat teman-teman juga untuk artistic programnya LaSalle itu sangat relate sekali nih sama industri perfilman. Jadi kalau kalian lihat di sebelah kanan dan kiri dinding, itu ada beberapa film yang pernah student LaSalle itu ikut langsung terjun ke produksinya teman-teman. Jadi untuk makeupnya. Jadi memang di LaSalle teman-teman artistic makeup itu sangat dekat sekali dengan industri perfilman seperti itu. Maka dari itu, dengan adanya industri film atau program film di LaSalle menjadikan kita semakin lengkap nih teman-teman untuk bisa menunjang karir teman-teman di industri kreatif seperti itu. Maka dari itu ekosistem LaSalle sekarang sudah sangat lengkap sekali. So kita nggak usah lama-lama juga memberikan informasi karena kita akan langsung aja panggil untuk narasumber dan juga moderator yang pada siang hari ini bakalan seru banget pastinya bercerita tentang waterstroke. Yang pertama, mungkin aku akan langsung panggilin aja. Beliau adalah Alexander Matius. Beliau ini kurator dan juga programmer. Mas Alexander Matius, mungkin boleh bergabung bersama saya di depan. Tepuk tangan dong teman-teman. Iya, selamat siang Mas. Silakan boleh duduk di sebelah sini. Ya. Berikutnya kami punya founder dari Cutscript. Berikan tepuk tangan untuk Miss Lintang Pramudia Wardani. Baiklah, selanjutnya beliau adalah penulis dan juga director. Beliau juga founder dari studio Antelope, Jason Iskandar. Oh, lagi di toilet. Baik. Nah, ini dia. Halo Mas Jason. Silakan boleh maju ke depan Mas Jason. Boleh langsung duduk. Baiklah, berikutnya berikan tepuk tangan meriah untuk Mas Irfan Ramli. Beliau juga salah satu Visinema ya teman-teman ya. Baiklah, silahkan duduk di tempatnya. Dan baiklah, kalau begitu untuk acara selanjutnya, David akan langsung berikan ke Mas Matius. Halo semuanya, selamat siang. Santai aja lah ya, jangan kaku-kaku. Kita hari ini ngebahas ya seperti ini, tamunya kita akan membahas bagaimana industri film nasional, enggak usah. Kita akan membahas soal penulisan skenario sebenarnya. Di sini ada 3 orang yang malang melintang di penulisan skenario sebenarnya. Apa? Malang melintang, Malang Jason dan Malang Ipang ya. Ipang kebetulan box office, jadi nggak perlu apa? Nah. Oh iya, itu Arif ya, teman-teman dari Wahana. Gak usah didengerin terlalu banyak lah kalau Arif ya. Kita santai aja ya. Jadi nanti kalau misalnya langsung mau menghardik, ada yang mau nanya dari pertanyaan yang sedang ditanyakan, boleh langsung aja. Kita mulai dari yang sederhana dulu lah. Apa sih skenario? Mungkin teman-teman ada yang nggak tahu. Nih kebetulan mazhabnya beda-beda mungkin nih. Jadi Ipang nih di Skriptura kebetulan berafiliasi dengan Visinema. Tahu lah ya Visinema. Jalan yang jauh jangan lupa pulang, ini Ipang yang nulis gitu karya terakhirnya. Kemudian Jason juga nggak ada afiliasi untuk pengembangan skenario, tapi Antelope juga punya tim sendiri mungkin di studio Antelope Lintang di Gustrip yang tidak berafiliasi dengan PH sebenarnya, nggak berafiliasi. Jadi mungkin, nah ini sudut pandangnya mungkin akan sedikit beragam nih. Dari Lintang dulu mungkin, apa sih skenario itu?
Mungkin kalau teman-teman di sini saya rasa semuanya udah tahu lah ya skenario itu apa, kalau nggak mungkin berada di sini. Bahkan mungkin teman-teman di sini juga udah menjadi penulis skenario, udah berprofesi jadi penulis skenario. Tapi di sini saya mau make sure rasanya semuanya sama. Skenario itu adalah awalan dari segala project apapun, mau itu iklan maupun film, series, sinetron atau apapun itu semua berasal dari skenario. Dan rasa-rasanya kita terlalu naif kalau bilang bahwa skenario itu lebih baik daripada semua proses apapun. Enggak gitu juga, yang terbaik sebenarnya bukan di skenarionya, tapi di balik skenario di mana ada orang-orang yang punya ide yang kemudian diimplementasikan ke dalam skenario, ke dalam bentuk format skenario gitu. Gitu sih kalau dari aku. Jason? Kalau buat gue sih blueprint ya sebenarnya. Blueprint dari ya kalau kita pengen ngebangun, ibaratnya pengen ngebangun sebuah gedung, kita butuh blueprint yang ngasih lihat dari awal sampai akhir akan seperti apa gitu. Kurang lebih kayak gitu sih sebenarnya. Dan itu yang akan menentukan ketika kan script dibuat ketika fase development gitu, pengembangan, dan ketika masuk pra production, disitulah script akan dikasih ke orang yang beragam dari sutradara, dari DOP, produser. Jadi ada banyak orang yang latar belakangnya beda-beda dan job description-nya pun beda-beda gitu. Jadi ketika mereka menerima sebuah script ya mereka akan menjadikan itu sebagai acuan untuk kerja mereka berikutnya gitu. Kurang lebih sih kayak gitu. Gimana Bang? Sama? Udah dijawab. Oke. Next aja. Pertanyaannya mungkin Satu. karena tadi Jason bilang soal development, apakah skenario ini ujung dari development ataukah lo yang jawab Bang? Dari ujung dari development atau enggak, dia memang berada di tengah atau justru di awal atau gimana? Oke, ini karena tadi Mamat mulainya dengan mazhab nih, jadi saya akan bilang kalau mazhab saya gitu, biasanya development ini nanti ujungnya menghasilkan final draft. Jadi sesuatu yang akan dipakai untuk proses produksi. Nah, untuk sampai ke final draft ini prosesnya juga kalau ditarik ke lebih awal lagi gitu, kita akan punya tadi kita sempat di atas sudah sempat ngobrol gitu bahwa biasanya seorang penulis skenario dan tim development akan ketemu sama produser dan director. Kenapa proses ini penting? Karena di dalam ini spesifik kalau misalnya dalam filmmaking, di iklan juga pasti demikian mungkin. Ada namanya triangle system di mana produser, director dan writer dan tim penulis, tim development ini harus ketemu untuk punya kesamaan visi terhadap apa yang mau dikerjakan. Nah, kesamaan visi inilah yang kemudian jadi starting point. Jadi kita mau bikin film tentang apa sih misalnya gitu. Jadi percakapannya selalu di situ gitu. Dan mungkin nanti kita akan bicara hal-hal yang basisnya elementer kayak misalnya premis ceritanya apa, karakternya siapa, backgroundnya macam apa, konflik macam apa yang kita mau kembangkan. Itu hal yang akan dibicarakan dalam proses tersebut. Sehingga nanti hasil dari percakapan itu dibawa ke proses development, story development itu. Yang nanti ya dia menghasilkan banyak sekali output gitu. Kita akan punya macam-macam gitu yang nanti di ujung kita akan punya draft skenario untuk produksi gitu. Jadi kalau pertanyaannya posisinya ada di mana, sebenarnya dia ada di tengah-tengah karena dia tidak benar-benar di awal tapi juga tidak di akhir. Karena kalau misalnya kita memahami film misalnya sebagai proses yang 3 kali ditulis, ketika kita mendevelop skenario itu proses pertama, ketika kita memproduksi, mengadjust apa yang ada di dalam skenario dengan apa yang kita temukan di situasi produksi tersebut. Lalu kemudian nanti prosesnya akan berkembang lagi di editing, di penulisan ketiga. Kita akan bilang ya skenario ada di proses paling awal tentu, penulisan paling awal gitu. Jadi itu step yang saya pikir memang dari awal ya seperti yang tadi Jason bilang, dia blueprint, dia dipakai sebagai fondasi semua orang bekerja. Karena disiplinnya beda-beda tuh tadi. Sinematografi akan lihat teknis, kalau saya mau gambar seperti ini saya harus pakai equipment apa, lensa berapa gitu.
terus make upnya oke, kalau saya ada special effect seperti ini saya butuh berapa jam buat talentnya harus standby misalnya. Kalau tadinya untuk syuting yang biasa jam 8, oke, talentnya harus standby dari jam 6 pagi karena gue butuh 2 jam. Adjustment itu tuh sudah sejak awal diberikan di skenario dan prosesnya itu terjadi di proses development. Jadi sebenarnya kalau saya pribadi, proses development yang baik itu proses development yang juga melibatkan director dan produser. Jadi scriptwriter itu tentu saja tim development itu punya limitasi. Nanti mungkin Jason bisa elaborasi kenapa kita di Indonesia punya limitasi ya. Tapi yang menarik adalah kemudian ketika sejak awal produser dan director itu sudah ada untuk kemudian tahu oke, dia mau bikin film seperti apa. Tentu saja seorang Joko Anwar dan misalnya Jason Iskandar akan bikin film walaupun ide ceritanya sama tapi approach-nya akan berbeda. Ketika saya bekerja dengan Joko atau saya bekerja dengan Jason, saya akan bertanya hal yang basisnya fundamental untuk jadi basis saya memahami cara berpikirnya Jason. Karena biar bagaimanapun skrip itu servicing, teman-teman. Ya kan kita menulis skenario untuk diproduksi sama produser dan direkturnya. So kita harus bikin apa yang mereka mau bikin, bukan apa yang mau kita bikin. Pertanyaannya berikutnya, oh berarti kita kayak tukang ketik dong? Enggak juga. Karena kita memberikan nilai, kita memberikan sesuatu yang bentuknya tambahan di sana. Karena Jason nulis skrip, Lintang nulis skrip, dan Ipang nulis skrip akan berbeda pasti. Jadi itu hal yang berikutnya. Tapi kalau pertanyaannya proses, dia ada di tengah. Tapi ini kan karena kalian dari latar yang beda-beda nih ya. Development dari pekerjaan kalian tuh seperti apa? Berarti di Scriptura, di Good Script, sama di Antelope tuh kayak gimana? Jason dulu. Di studio Antelope sebenarnya agak macam-macam. Maksudnya proses ketika ide itu muncul bisa banyak, bisa macam-macam, bisa dari gue, bisa dari teman-teman lain. Dan kebanyakan sih memang kita akan menggather konsep ide dan konsep besar dulu sih sebenarnya. Bahkan belum cerita kadang-kadang. Jadi kadang bisa jadi kayak cuma situasi atau cuma ide-ide abstrak lah yang kita kumpulkan dulu di situ. Terus kemudian kita pikir yang menurut kita, karena kan gitu ya, industri film memang kalau kita mau produksi tahun depan ya tahun ini kita udah harus siapin pitch-nya gitu. Jadi kebanyakan cara kerjanya kayak gitu. Nah, ya udah kita kumpulkan dulu dan kita rasa yang mana yang paling tepat buat kita develop di tahun ini gitu. Dan ya udah akhirnya kita akan duduk bareng dan biasanya kita akan melibatkan produser kalau belum ada sutradara. Karena kebanyakan tadi kan yang lo tanya sebenarnya kenapa di industri film ini, karena kebanyakan memang produser mengajak produser atau penulis yang punya ide atau PH yang punya ide, terus kemudian mereka godok dulu, baru ketika itu jadi baru director dipanggil. Jadi director kadang sering banget director bisa jadi parahnya masuk ketika 2 minggu bahkan sebelum syuting. Itu sering terjadi juga. Atau ya idealnya sebenarnya ketika lagi kita sebagai PH pengen ngedevelop ya kita udah tahu director yang akan diajak siapa ya akan kita libatkan gitu. Ada juga kasus di mana sutradaranya yang datang dan punya ide gitu, pitch ide ke kita itu juga mungkin. Jadi dan biasanya kalau kayak gitu lebih enak dilibatkan. Ya prosesnya kayak gitu sih, dan memang ada beberapa runtutannya ada biasa lah ya, kayak dari kita menyebutnya treatment. Sebelum treatment bahkan ya kita pasti akan sinopsis pendek lah ya, sinopsis pendek yang biasa cuma 1-2 halaman doang. Kemudian dari situ kita masuk ke dikembangkan menjadi treatment, dan itu yang prosesnya paling panjang sih sebenarnya. Justru ketika dari sinopsis ke treatment, karena disitulah tempat kita ngomongin karakter, ngomongin tempat, latar, ngomongin karakter juga, ngomongin karakter aja bisa panjang banget karena itu kan ngomongin manusia dan kita kayak ngomongin gosipin orang aja kan bisa bermalam-malam gitu. Ini sama sebenarnya kayak kita ngomongin karakter, kita ngomongin kayak ngomongin dia sukanya apa, dia dulu masa kecilnya kayak gimana, dan itu bisa panjang banget. Dan justru ketika dari sinopsis ke treatment itu memang yang memakan waktu paling lama biasanya karena tadilah diskusinya panjang. Dan kemudian ketika dari treatment dan kita semua udah kebanyakan yang kita omongin ada structure sih sebenarnya. Structure yang ya di film biasanya ada edit sequence yang kadang bisa kita pakai, bisa kita tidak pakai. Dari situ structure-nya udah kita rasa tepat dan karakternya udah jelas, baru kita masuk ke first draft. Dan dari treatment ke first draft ya menurut gue
nggak akan sepanjang dari sinopsis ke treatment prosesnya, karena biasanya kita udah tahu ya scene by scene. Bahkan sebenarnya dari treatment ke script ada yang kita sebut juga scriptment. Jadi kayak semacam script tapi belum ada dialog gitu. Jadi antara mix between script dan treatment sebenarnya. Jadi ya udah ada runtutan scene-nya, scene 1 apa, scene 2 apa, cuman belum ada dialog, dan itu membantu proses menjembatani antara treatment dan script sih. Ya kebanyakan kayak gitu sih. Jadi kalau kalian mengembangkan karakter sebagai penulis skenario, tolong kalian ingat juga waktu kalian ngobrolin orang itu berbanding lurus atau enggak gitu. Ya. Kalau misalnya waktunya ternyata lebih dikit untuk ngembangin karakter dalam penulisan skenario, berarti karakter kalian kemungkinan lemah ya, gitu ya. Jadi ingat-ingat lah gitu, waktu-waktu kalian ngepoin orang, gosip-gosipin orang itu perlu dicatat. Bintang gimana kalau di Good Script? Ini dia soal mazhab yang dibilang Ipang tadi ya. Kalau dari mazhab kita dari Good Script, mungkin karena kita nggak kayak Studio Antelope atau kayak Visinema, karena Good Script itu bukan production house, tapi Good Script itu adalah story development company. So yang kita lakukan adalah building library. Jadi kita belum tentu kita masuk ke area skenario kalau kita belum ketemu sama partner yang tepat. Dan kebetulan saat ini partner kita masih beberapa yang juga punya ciri khas beda-beda. Yang satu PH yang cenderung ke sinetron, yang satu lagi OTT yang sangat ribet banget gitu prosesnya. Tapi sebelum kita masuk ke situ, Good Script-nya sendiri kita selalu mengumpulkan ide dulu. Jadi kita kumpulin ide, kita punya creative meeting once a week, dan semua penulis dibebaskan untuk mengajukan cerita, dan semua penulis yang ada di situ dan mendengar cerita itu diperbolehkan untuk mengkritisize cerita itu whether it's relevant or not. So the situation buat penulis atau siapapun yang punya ide cerita ketika mereka throwing ideas, mereka harus siap untuk digempur oleh banyak sekali pertanyaan. And that's only the idea. Ketika ide itu akhirnya di-approve gitu ya, dan akhirnya di-okein untuk di-develop, baru kemudian kita akan membuat logline, premis, karakter, dan sinopsis. Dan tergantung apakah ini buat film ataukah buat series. Kalau buat series berarti harus ada one-liner untuk each episodes. Dan setelah itu baru semua penulis diwajibkan untuk membuat deck. Dan deck itu kemudian dipresentasikan, dan library inilah yang menjadi katalog di mana setiap kali kita ketemu dengan calon partner, mau itu production house, mau itu OTT, kita selalu pitch ke mereka gitu. So, jadi yang so far berdasarkan pengalaman kami di Good Script, yang lolos menjadi skenario dan akhirnya diproduksi, itu makan waktu yang tidak sebentar gitu. Dan sayangnya nggak semua penulis punya rasa sabar itu gitu. Karena seperti yang tadi disebutkan, kayak di Studio Antelope harus ngomongin karakter yang sedetail itu. We did that as well. Dan sometimes itu yang bikin capek, karena buat penulis yang nggak punya pengalaman absorbing characters surround mereka, itu akan kayak lepas gitu loh. Tapi emang itu adalah proses pengamatan, adalah proses modal seorang penulis skenario gitu. Kayak kita harus bisa yang tadi menciptakan ide ini menjadi real banget, karakter ini menjadi hidup banget seperti dia orang beneran yang emang kayak a guy next door atau temen sebelah kita atau one of our family gitu. Sehingga ketika itu jadi dan masuk ke dalam karakter, semua dialognya, semua universe-nya dia, karakter building-nya dia, karakter arc-nya dia tuh udah jadi di situ. Nah, itulah development-nya kalau di kita. Proses pembuatan skenario kalau buat mazhab Good Script itu adalah proses seperti hitting, udah enak. Tinggal itu dia sutradara datang dan dia bilang oke, atau produser datang bilang lokasinya kayaknya terlalu gimana, boleh nggak diiniin, lebih ke teknikal gitu, eksekusi. Tapi esensinya gitu mengenai characters, mengenai world-nya, universe-nya, semestanya itu yang ada di development itu gitu. Jadi kalau teman-teman punya ide itu
sebaiknya juga disimpan gitu ya. Jangan menunggu kesempatan itu Betul. hadir baru kemudian gerasa-gerusuk. Nah, ini ada mazhab yang beda lagi nih. Jadi teman-teman kalau misalnya udah punya ide langsung aja developing, misalnya kalau ada waktu, tenaga dan segala macam. Nanti kalau misalnya ada kesempatan pasti akan terwujudkan. Karena gini, sorry tuh saya, ide kita belum tentu bagus gitu, dan ketika kita nyampein ide kita dan menurut kita keren banget, atau dari tadi pembicaraan yang sebelumnya misalnya ada produser yang betul lagi kerja sama kita, Pak David, itu misalnya kita bilang nih, Pak kita punya nih cerita lucu banget, kita sampein ke dia, terus kata dia, oh, anjing nggak lucu nih gitu. Tapi menurut saya ini lucu banget Pak kalau kita yang bikin gitu. Tapi kan sucks gitu, nggak mungkin gitu. Jadi dan nggak boleh hard feeling ya. Berarti you need to do something with the idea. Mungkin harus diganti lagi idenya. Mungkin harus ide itu belum tentu jadi sesuatu yang bagus gitu loh. Proses dari ide pun ke skenario panjang. Proses dari skenario ke visualnya, ke editing, even panjang lagi. Dan itu tadi ada penulisan pertama, penulisan kedua di production, kemudian yang ketiga di editing gitu. Nangis dulu. Emang enak jadi penulis? Belum tentu. Coba pikirkan semua lu. Coba pikirkan lagi masa depan kalian. Enggak, tapi juga terbalik ya, maksudnya belum tentu ide yang menurut kalian jelek itu dipandang jelek juga oleh orang lain gitu. Jadi itu sebenarnya juga plusnya adalah kalian bisa melatih terus-menerus kan, mengasah kemampuan mengembangkan cerita kalian gitu. Halo sobat-sobat overthinking, tolong ya. Ipang gimana Bang? Yang menarik mungkin sebenarnya akhirnya apa yang barusan Mamat bilang, yang bagus menurut kita atau yang jelek menurut kita bisa jadi sebaliknya dari orang lain. Jadi sebenarnya salah satu trik nih, ini trik nih sebelum menjawab pertanyaan nih. Kalau kita punya gagasan, jangan takut bilang itu ke orang lain, teman-teman. Jangan takut. Kenapa? Karena waktu kita mikirin, terus kita pikir itu keren, dan kita bermaksud menyampaikannya kepada orang lain, kita akan menemukan satu proses sangat ilmiah, menemukan bahasa yang tepat untuk menyampaikan apa yang dalam tanda kutip kita anggap keren tadi, secara verbal. Oke? Artinya kita sudah melakukan satu proses. Berpikir dan melisankan. Ya kan? Apa yang kita pikirkan dan apa yang kita ucapkan bisa jadi nggak sinkron. Bisa jadi dia berkembang. Kayaknya tadi yang gue pikirin bagus banget ya. Kenapa pas gue bilang jadi jelek? Iya kan? Terus nanti kita bisa revise lagi. Ketika kita proses menuliskan apa yang kita pikirkan, kita sebutkan tadi, waktu kita menulis, taruhan sama gue, idenya berkembang. Artinya kita melakukan proses gitu. Itu creative thinking itu. Yang artinya sebuah gagasan bisa jadi jelek hari ini, tapi tiba-tiba sesuatu terjadi besok dan dia keren. Intinya seperti itu gitu. Dan kalau menjawab bagaimana proses misalnya daily kami di Skriptura di divisi NEMA, tentu saja ide itu bisa datang dari mana aja gitu. Tentu itu bisa datang dari produser, dari director, dari tim development gitu. Seperti biasa, semua orang punya equality untuk menyampaikan gagasannya tentu saja gitu. Dan apa yang di-develop juga tentu saja ada yang ongoing, ada yang memang proyeknya oke, kita akan produksi ini di tahun depan, so kita ngerjain let's say 6 bulan sebelumnya. Atau sesuatu yang memang juga belum ada tanggalnya gitu, seperti biasa. Karena mungkin itu kali ya yang membedakan kita dengan mesin, ya kan? Karena kita merespon sesuatu yang terjadi hari ini, kita melihatnya lagi, dan lalu kemudian merevisinya lagi, dan kemudian mengembangkannya gitu, sehingga punya proyek-proyek yang jangka panjang, tidak punya deadline-nya, itu penting gitu. Sehingga setiap orang yang ada di ruangan biasanya punya 1-2 proyek yang dia kembangin jangka panjang gitu, sambil dia mengerjakan apa yang juga jadi proses daily development gitu, yang sebenarnya kurang lebihnya sebenarnya sama gitu. Kita akan bicara tentang fundamental idenya, kita akan bicara soal premisnya, kita akan bicara karakternya, kita akan bicara mungkin kalau di kita penting banget semua orang punya standpoint terhadap background story dan story argumen terhadap apa yang mau dikerjain gitu. Jadi kalau misalnya
biasanya apalagi Mamat pasti sangat familiar gitu, director statement misalnya. Di kita setiap orang tuh harus involve pemikirannya terhadap proyek ini. Kenapa proyek ini penting buat dikerjain? Jadi setiap orang harus punya angle-nya gitu. Setiap orang nggak apa-apa pendapatnya sama, tapi buat kami itu proses awal yang menarik untuk kemudian menilai seberapa menariknya ide ini. Karena itu tadi, menurut kita menarik buat orang lain belum tentu gitu. Buat kita jelek bisa jadi orang lain punya sesuatu yang memberi edit value terhadap apa yang tadinya kurang gitu. Itu secara proses sebenarnya sama, kita akan ada hal-hal yang basis tadi, terus kemudian kita akan masuk ke treatment, dan lalu kemudian skenario. Mungkin salah satu yang menarik buat di-share adalah beberapa waktu terakhir, kami bekerja juga melibatkan yang namanya marketing research, gitu. Karena kami mau pergi ke audience, apalagi misalnya basisnya adalah manajemen IP, gitu, monetisasi IP yang sudah ada. Kita sudah punya penonton film pertama, let's say, kita mau bikin sequel. Kita nggak bisa lalu kemudian mulai dengan oke, menurut saya yang keren ini gitu. Itu satu hal. Hal yang kami anggap paling fundamental adalah bikin marketing research. Kalau misalnya kita mau bikin ini jadi sequel, apa yang harus kami kerjakan gitu. Tapi itu lantas tidak membuat film tersebut menjadi bukan milik kita, tapi itu sebenarnya jadi baseline, jadi starting point kita untuk membicarakan apa yang, misalnya hari ini kan, misalnya kayak studi kasus paling sederhana waktu pandemi, saya bikin Story of Kale gitu. Saya nulis itu cuma 3 draft, dikerjain 2 minggu. Dengan brief sangat sederhana. Bikinin gue produksi yang gue bisa ngerjainnya 7 hari dengan 40 orang. Kita punya materi ini, dan waktu itu saya 3 tahun terakhir riset soal abusive relationship. Yang bedanya waktu itu compare-nya ke target riset saya waktu itu ke pernikahan. Sementara karakter saya waktu itu adalah karakter yang belum menikah, umur 25. Bagaimana saya mengkonversi itu sebagai data ke ide cerita yang saya kembangin gitu. Artinya saya tidak mengerjakan itu 2 minggu, tapi saya menggunakan riset yang sudah saya jalankan 3 tahun untuk mengembangkan sebuah cerita, ya kan? Yang kemudian di breakdown menjadi keyword. Jadi prosesnya itu macam-macam sebenarnya. Jadi tidak lalu kemudian misalnya kayak kita akan pakai 8 sequence, 5 sequence, hero's journey, save the cat, itu nama, itu tools. Tapi the way kita mengeksekut ide tadi itu bisa macam-macam gitu. Waktu itu misalnya kayak the idea of Story of Kale itu datang ketika pandemi, sesuatu harus dilakukan untuk merespon situasinya, produksinya harus dibuat dengan skala kecil, kami punya materi yang possible untuk kami kembangkan, dan lalu kemudian kami meresponnya gitu. Salah satu cara yang saya pikir bisa di-share adalah waktu itu tren di sosial media sangat tinggi tentang penyintas abusive relationship gitu, toxic relationship. Banyak sekali orang yang udah stand out dengan bilang gue lolos dari hubungan yang bla bla bla. Artinya orang sudah speak up. Artinya kita punya kesempatan untuk bicara ke orang-orang yang sudah speak up ini tentang kekerasan di dalam sebuah hubungan gitu. Itu peluang pertama yang kemudian saya lihat dan kemudian dielaborat dengan apa yang udah ada gitu. Jadi kalau ditanya prosesnya mungkin bisa macam-macam. Karena tadi 3 orang ini aja prosesnya macam-macam. Tapi pertanyaannya, apakah lebih baik pengembangan cerita ini melibatkan orang lain? Maksudnya kalian kan bekerja as tim nih, tapi kan teman-teman mungkin belum punya tim dan segala macam. Nah, mungkin yang lain, dan kenapa mungkin? Apakah bisa solo? Gua nggak yakin sih, harus melibatkan orang lain. Ya tadi benar banget, maksudnya ada kalanya di mana kita ngerasa ide kita buruk, terus tapi pas di-share orang lain excited gitu. Atau sebaliknya ketika kita ngerasa ide kita keren pas di-share orang nggak tertarik, itu sangat mungkin. Dan itu kayak ya sebenarnya kayak reality check pertama banget sih. Maksudnya itu kayak audience pertama lu kan sebenarnya, sebagai audience pertama lu, dan bisa ngelihat respon itu gitu. Dan itu penting banget buat kita sebenarnya sebagai, ya mungkin gue agak sedikit berbeda kalau karena ya gue maksudnya bukan yang ketika nulis udah mikirin audience, gue belum sampai ke sana. Cuma maksudnya tetap harus ada sudut pandang lain yang bisa ngasih lo sesuatu gitu. Dan bahkan sebenarnya kan ada
jangan lupa juga sebenarnya ada pekerjaan-pekerjaan di script writing seperti script doctors dan script consultant yang bekerja ngasih input kalau script doctors mungkin yang beneran menuliskan buat merevisi gitu, membantu revisi, tapi script consultant adalah yang ngasih masukan lo, ngasih perspektif lain gitu, dan ngasih perspektif itu guna banget buat kita sebenarnya, buat penulis. Dan sebenarnya bisa teman-teman lah ya, kalau misalnya mereka ini yang belum bekerja sebagai sebuah tim, ya mungkin teman-teman terdekat yang kalian percaya lah, jangan toksik lah. Tapi bisa sesimpel ini sih, maksudnya bisa sesimpel kayak kadang kalau orang ditanya kayak sering banget maksudnya kita ditanya kasih pendapat dong soal skrip gue gitu, terutama ke teman-teman sendiri mungkin yang bahkan bukan filmmakers gitu, banyak yang juga bingung mau komentar apa atau komentarnya malah teknis banget gitu. Sebenarnya kalau kalian pengen tanya ke temen, sesimpel bisa tanya apa yang kalian rasain dari baca itu gitu, karena perasaan itu penting banget, itu base-nya dari skrip itu yang pengen kita gali kan, perasaan itu. Jadi yang kalaupun kalian ditanya memberikan pendapat ke skrip orang lain, ya sesimpel itu aja sih sebenarnya, sesimpel apa yang kalian rasain, nggak usah terlalu ngejelimet ngebahas teknis segala macam, cukup sesimpel perasaan. Semua orang bisa melakukan itu. Semua orang bisa ya. Oke, terus mau nambahin tentang? Aku cuma mau bilang aja, kalau untuk industri saat ini, rasa-rasanya untuk menjadi penulis the actor ya, yang cuman dia bikin sendiri berdasarkan pikiran dia dan lain-lain itu sulit banget untuk bisa diterima hasilnya kepada audiens gitu. Jadi emang sebaiknya di-develop dulu dan didiskusikan dulu, mau dengan cara apapun gitu ya. Tapi aku punya temen yang masih begitu menulisnya, tapi dia tidak masuk ke dalam industri sebagai filmmaker yang berharap ditonton orang banyak, enggak gitu. Jadi punya ide, jadi dia benar-benar idealis sekali gitu, dan ketika dia jadi filmnya juga terserah dia mau dimunculkannya di mana, tapi bukan berarti nggak ada pasarnya, bukan berarti nggak ada. Art house itu rata-rata semua penulisnya kayak gitu. Walaupun ada yang misalnya kita mau masuk ke festival tertentu, mereka menyediakan script doctor, ada, tapi dia tidak bekerja seperti kami lah yang ada di sini. Tapi ada, bukan yang nggak ada. Ada juga, cuman bukan industri pada umumnya, gitu aja. Sebenarnya pilihan lah ya, akan lebih baik sebenarnya ketika teman-teman punya perspektif yang lebih luas lagi gitu, memperkaya perspektifnya lah untuk si pengembang cerita. Tapi kalau kalian sebenarnya mengembangkan, maksudnya ini kan aktivitas yang ini juga ya, pekerjaan lah, udah jadi pekerjaan. Betul. Gimana cara kalian untuk tetap bisa relate dengan konteks sosial misalnya terhadap pengembangan kalian, karena ini kan kalian membuat macam-macam peristiwa, macam-macam karakter. Bagaimana kemudian kalian mengasah analisis kalian, observasi kalian? Nah ini mungkin tadi sekalian gue menambahin kayak, ya gue lagi mengembangkan sebuah cerita yang ini dia udah dari tahun 2015 dan udah gue kembangkan, harusnya jadi first feature gue waktu itu. Dan sampai sekarang masih development, jadi udah 8 tahun masih development aja gitu, dan prosesnya ternyata menarik banget. Maksudnya ketika 2015 waktu itu gue masih sekitar berarti 24 tahun, dan ngelihat ceritanya tentang masa-masa turbulence Indonesia di 98 sampai 2000 lah, ceritanya tentang itu. Dan ketika melihat umur 24, gue melihat itu dengan amarah gitu, perasaan yang muncul adalah amarah gitu. Nah terus gue ngerjain project lain dulu, Akhirnya Love Story, dan kemudian aku memutuskan balik ke project ini. Kemarin gue buka lagi skripnya, dan ternyata perasaan gue beda banget pas ngebaca. Maksudnya gue ngerasa ini waktu udah berlalu dari 98 2000, udah sekian puluh tahun berlalu, dan gue ngelihat kayak gue bukan emosi mentah lagi yang gue rasain sebenarnya, tapi udah ada proses berpikir, dan udah ada, gue juga tumbuh di Indonesia juga berubah gitu, kondisi politiknya berubah, Indonesia guanya sendiri juga berubah, guanya hidup dengan gue udah menikah, terus udah ada banyak, kehidupan gue berubah lah, dan gue melihat itu jadi dengan cara yang berbeda gitu. Dan gue rasa itu juga mempengaruhi proses development gitu jadinya. Kayak pertanyaan kenapa cerita itu harus dibuat sekarang gitu kan.
Maksudnya cerita itu ketika dibuat tahun 2001 mungkin sah-sah aja ketika yang muncul adalah anger gitu atau emosi mentah. Tapi ketika kita buat itu sekarang, ya menurut gue udah nggak relevan lagi ketika emosi mentah yang muncul di situ, harus ada proses berpikir. Jadi itu gue share pengalaman gue aja sih soal apa ya, gimana waktu tuh bisa mengubah cara lo ngelihat cerita lo sendiri, bahkan yang ceritanya sebenarnya sama, lu tulis sendiri, lu yang nulis sendiri, tapi bisa berubah ketika lu tumbuh dan ngebaca tulisan lu lagi gitu. Jadi kadang memang dibutuhkan waktu buat ya kayak wine lah, kayak harus akhirnya kayak wine. Jadi kadang memang lu harus tunggu dulu gitu buat diri lu berkembang, cerita pun juga akan berbeda gitu. Iya. Tapi lu sengaja nggak, maksudnya sebagai writer dan director gitu dan produser juga, lo ada hal-hal yang harus lo lakukan untuk tetap menjaga pisau analisa lo tadi gitu? Nonton film sih salah satunya, nonton film, dan film dinamis banget ya, maksudnya ngelihat beberapa tahun terakhir aja ada OTT, pola ceritanya berubah, tiba-tiba semua karakter driven jadi cerita yang mayoritas banget gitu, semuanya follow karakter gitu. Dan itu salah satunya sih sebenarnya, salah satu nonton film. Dan di saat yang sama sebenarnya tadi itu sih, tumbuh dan hidup sebenarnya itu paling penting. Kayak jangan lupa sibuk bekerja, tapi jangan lupa hidup juga, jangan lupa tumbuh melihat. Lintang gimana? Kurang lebih sama sih ya, rasanya kayak semua penulis begitu deh ya. Kita punya kemarahan dengan sudut pandang yang berbeda terhadap peristiwa-peristiwa yang berbeda. Mau itu kemarahan tentang sebuah situasi politik, budaya, ataupun kemarahan yang bersifat trauma masa kecil gitu ya. Yang juga sudut pandangnya jadi beda ketika kita makin dewasa. Jadi misalnya 10 tahun yang lalu nih, marah sebagai anak yang merasa masa kecilnya di abandon sama orang tua gitu ya. Terus kemudian kita menikah dan akhirnya kita menjadi orang tua. Maksudnya beda loh gitu. Dan siapa tahu gitu, siapa yang menyadari sih bahwa kemudian di akhir ketika kita udah dewasa ini kita punya sudut pandang yang berbeda. Kemarahan yang dulu itu kayaknya relevan banget jadi sebuah skenario gitu. Tapi tiba-tiba nggak bisa divisualkan gitu ya. Misalnya kita tawarkan ke produser manapun, nggak ada yang apa sih cerita ini. Tiba-tiba kemudian sekarang ketika semua orang membahas tentang mental health, jadi relevan gitu. Yang dulu tuh nggak laku, tiba-tiba cerita seperti itu laku gitu dan dicari oleh banyak orang, banyak produser. Jadi kalau akhirnya kesimpulannya sih sebenarnya kalau buat saya sebagai seorang penulis skenario dan bukan sutradara, bukan produser, nggak ada story yang nggak relate, cuman belum waktunya aja. Sama kayak kita mencari cinta misalnya ya, sekarang nggak ketemu orang yang kita inginkan, tapi mungkin 5-10 tahun kemudian kita baru ketemu karena dia baru lahir gitu ya. Misalnya gitu ya analoginya. Tapi intinya kayaknya setiap ide itu lebih baik kita store, kita simpan gitu ya. Dan itu dia, jangan hindari proses development itu gitu. Dan yang terpenting adalah kayaknya kita mesti sadar juga mengenai point of view kita tentang kehidupan gitu. Mungkin jatuhnya jadi philosophical banget ya, tapi that's a writer. Dia akan mempertanyakan banyak hal yang terjadi dalam kehidupannya dia yang kemudian dikeluarkan dalam bentuk tulisan gitu. Di Good Script kita terdiri dari 16 orang penulis yang masih muda semua. Dan saya paling tua. Karena cuma boleh saya yang paling tua. Yang lainnya masih muda. Kenapa? Supaya kita tetap relevan dengan masanya. Dan misalnya kita ada diskusi, saya bisa belajar antara generation gap yang saya alamin gitu. Ada kasus nih, kita lagi bikin skenario film untuk sebuah OTT. Terus problemnya buat saya adalah drama yang ditampilkan yang di si OTT inginkan ini menurut saya nggak enak banget gitu. Tapi ketika saya tanyakan kepada
timnya, penulis ya di development di writers room kita, itu terjadi diskusi yang cukup menarik karena perspektif saya udah nggak relevan lagi buat mereka. Artinya kalau film ini ditujukan untuk generasi mereka, relevan. Barangkali emang penontonnya nanti mereka bukan saya gitu. Tapi ada lagi cerita yang lagi saya develop dengan Porta Film itu ceritanya itu justru sangat relevan banget buat saya, tapi detail-detailnya adalah Gen Z banget gitu. Tapi relevan buat saya. Oh ya, story-nya kayak gini. Oke, ini dan kita terjadi proses diskusi. Jadi sebenarnya kembali lagi sih, nggak ada cerita yang basi. Kalau kita punya cerita zaman dulu bisa aja kita keluarin ke sekarang dan relevan. Atau ada juga cerita yang sekarang itu masih belum, sekarang itu laku banget tapi untuk nextnya masih belum. Kita nggak tahu, kita bisa simpen karena kita udah ketinggalan. Mungkin kalau kita keluarin sekarang, kayak misalnya cerita-cerita ya kayak sekarang yang mental health itu ya, Visinema udah jagonya tuh ngeluarin itu. Siapapun yang mau bikin ya pasti akan dibandinginnya sama Visinema. Nah misalnya kita punya nih good script punya, kita nggak akan berani ngeluarin sekarang. Ada banyak perbandingan gitu yang akan ke situ. Ya mungkin kita akan tunggu sampai waktunya ada gitu. Jadi kita nggak pernah takut untuk membuat library. Gitu aja sih. Lu bisa bikin label, lu bisa bikin festival mental health film festival lo di Visinema. Nah tapi Pang, maksudnya lu kan bikin nggak cuma itu ya, lu juga bikin film anak-anak keluarga, lu nulis juga gitu. Bagaimana kemudian lu bisa point of view lo, perspektif lo itu mengikuti karakter utama lo? Filmnya tidak berhasil, maksudnya secara jumlah penonton, tapi Keluarga Cemara 2 itu salah satu film yang personal gue merasa prosesnya paling sehat, paling efisien, like semua orang tahu mereka mau bikin apa, semua orang. Sorry, menurut aku itu berhasil. Ya. Sorry, Bu. Tadi aku bilang sebagai angka penonton. Ya, sebagai angka penonton ya. Tapi menurut penelitian yang kebetulan lagi kita bikin kemarin itu, Keluarga Cemara itu termasuk di genre-nya nomor 1 gitu. Jadi tepuk tangan dong buat Ipang. Tapi Mama punya dua pertanyaan Mama terakhir ini bagus banget karena ini mungkin akhirnya akan menjadi masalah kita semua, apalagi kalau ada calon penulis di sini atau sudah ada penulis di sini, apalagi menulis independen gitu. Karena ketika kita sudah dalam tanda kutip tadi yang aku sama Lintang bilang gitu, bekerja sebagai, menjadikan ini sebagai pekerjaan, pada akhirnya sebenarnya ada yang kita pakai dari dalam diri kita untuk melakukan pekerjaan kita terus menerus. Yang kalau Jason bilang jangan lupa hidup tadi, dan itu benar gitu, jangan lupa mengalami kehidupan gitu. Maksudnya karena kalau sekarang teman-teman tanya ada berapa banyak tokoh fiksi di dalam kepala saya, mungkin banyak banget, kita bisa daftar sampai besok pagi gitu. Berapa banyak tokoh fiksi di dalam kepala kita sekarang, semua yang ada di sini. Kita bisa breakdown itu mungkin sampai besok. Tapi kenyataan yang sebenarnya adalah ya jumlah orang yang ada di ruangan ini, 3 orang lain yang bersama saya di depan gitu. Itu sesuatu yang kemudian harus terus digunakan untuk jadi bagian dari sensitivitas kita membangun sebuah cerita. Makanya kayak misalnya tadi pertanyaan Mamat soal bagaimana melakukan itu. Saya punya 2 hal ini, kalau studi kasusnya adalah film anak tadi yang adalah Keluarga Cemara gitu, saya punya 2 hal yang saya ajukan waktu itu ke produser. Pertama, kalau saya mau menuliskan ini, kita mungkin tidak akan pergi ke arah film pertama, karena itu part of respect saya terhadap filmmaker sebelumnya gitu. Mari kita pergi challenge ini ke tempat yang lain, dan saya bilang saya butuh proses yang cukup panjang untuk yang tadi Mama bilang, meletakkan posisi yang tepat nih belum tentu benar ya, tapi subjektif menurut kami yang bikin, tepat untuk membicarakan konten tersebut. Dan salah satu pengalaman menarik yang saya tadi sempat sampaikan bahwa ini adalah sesuatu yang menyenangkan karena untuk pertama kalinya saya berteman cukup dekat dengan direkturnya Ismail Basbet, dan dia bilang ke saya gini, bahwa saya tahu masa kecil kamu tidak seberwarna ini, tapi saya
amazed karena kamu bisa membuatnya. Saya tahu masa kecil kamu tidak menyenangkan gitu, karena saya datang dari latar belakang yang terjadi di film pertama saya, Cahaya dari Timur. Saya anak yang umur 10 tahun, rumahnya dibakar karena konflik agama, hidup pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Jadi saya kehilangan bagian di mana ada proses shifting dari anak-anak ke remaja. Saya tiba-tiba dari anak-anak jadi dewasa gitu. Karena laki-laki harus tanggung jawab. Tentu saja ketika keputusan masuk menulis Keluarga Cemara 2 dan pakai perspektifnya Ara, itu ruang bermain yang apa ya, kalau saya bilang sangat terbuka gitu untuk direspon. Dan saya jadi ingat gitu, dulu dalam banyak hal kita menghibur diri kita dengan bicara dengan sesuatu yang lain gitu. Makanya kemudian proses developmentnya merespon gimana kalau ayam gitu. Karena statementnya juga panjang tuh, story argumennya panjang tuh. Ayam tuh jumlahnya dibandingkan populasi manusia, bla 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 bla. Ada banyak hal yang didiskusikan. Oke, lalu kemudian itu jadi bagian dari respon yang dalam kesadaran saya, perspektif saya waktu menulis itu, saya bilang ini mikrokosmos. Kenyataan di mana itu bisa dianggap hidup, meja bisa dianggap hidup, siapapun bisa dianggap hidup. Gitu. Tapi bahwa kemudian secara media atau secara penyampaian itu sampai, itu hal yang berikutnya menurut saya. Karena yang penting kemudian adalah menyampaikan bagaimana ini sebagai sebuah proses, waktu itu diterima oleh produser, waktu itu diterima juga oleh director, oleh tim development, dan prosesnya bergulir gitu. Jadi observasi sih, Mat. Mungkin menurut saya yang paling penting adalah observasi sebagai penulis tuh, karena ya itu tadi buat Jason, buat Mbak Lintang, kita tuh menulis manusia. Mungkin kita tidak mengalami semuanya, teman-teman. Sebagai seorang manusia ya, kita tidak mengalami semuanya. Saya tidak harus ditembak dulu untuk bikin cerita tentang orang ditembak kan. Tapi saya bisa mengakses. Kalau saya sih selalu bilang bahwa jangan tulis apa yang tidak kita ketahui gitu. Bahwa kita tertrigger karena mau mengerjakan sesuatu yang kita tidak ketahui itu satu hal. Tapi ketika kita mulai mengerjakannya, kita harus benar-benar mengerti. Supaya setidaknya kita bisa menjawab apa yang jadi pertanyaan kita sendiri. Karena sejujurnya proses pengembangan cerita itu proses menjawab pertanyaan. Mungkin teman-teman akan sepakat gitu. Kenapa dia begini? Kenapa tidak begini? Kenapa dia begini? Kenapa tidak begini? Akan muncul terus-menerus. Dan semakin banyak kita bisa menjawab pertanyaan, semakin yang namanya writer's block itu mitos. Maksudnya kita akan punya semua yang dibutuhkan untuk jadi peluru si tokoh dalam cerita kita gitu. Kenapa ketika hujan dia pakai baju hitam gitu? Oh, karena dulu waktu hujan dia kecil, ibunya pakai baju hitam ditabrak mobil. Misalnya, kita punya cerita yang bisa kita bangun untuk menjadi bagian dari si cerita ini. Dan bisa jadi itu bukan milik kita. Bisa jadi saya curi dari seseorang yang saya temukan di Blok M misalnya. Atau saya datang ke Mamat misalnya. Saya dengar cerita Mamat. Makanya saya suka banget lihat Mamat menceritakan ibunya di Instagram. Karena saya nggak punya ibu seperti Mamat yang punya toko, mendedikasikan hidupnya di toko, dan ketika Mamat menceritakan itu, saya sedang melihat dunia dari kacamata Mamat. Itu juga mungkin kenapa saya suka fotografi, karena fotografi itu sebenarnya sebagai foto itu output, tapi kamera itu dia jadi alat. Ketika saya maju mendekati seseorang dan dia tidak resisten terhadap kamera saya, berarti dia orang yang bisa saya ajak ngobrol. Jadi bukan hasil fotonya, tapi the way saya menggunakan kamera untuk berkomunikasi dengan orang. Karena saya butuh observasi itu gitu. Dimana saya yakin saya belum tentu nih menghadapi hidup bangun jam 4 pagi buat pergi ngambil ikan di Angke, bawa ke pasar induk di Kramat Jati gitu. Tapi saya bisa nanya mereka gitu pengalaman mereka untuk jadi itu. Boleh dong. Ini menarik mengenai foto nih, karena tahun 92 atau 93 ada satu filmnya Mira Nair, masih pertama-tama awal kali dia bikin film, judulnya Salam Bombay. Itu penulis skenarionya fotografer, dan dia bikin skenarionya itu nggak ditulis, tapi dia bikin foto dulu, dia fotoin lokasi karakternya anak-anak jalanan, jadi ceritanya tentang anak-anak jalanan, agak sedikit mirip sama Daun di Atas Bantal, tapi ceritanya anak-anak jalanan di satu daerah di Bombay, terus kehidupan anak itu diambil terus difoto, terus mereka creating skenarionya based on foto-foto itu gitu. Jadi emang relevan sih untuk kalau jadi penulis skenario suka foto gitu.
Kalau bisa, iya. Tapi kalau bisa diterjemahkan dalam bentuk tulisan biar semua orang, ya, nggak cukup ya. Makanya sebenarnya proses script development ya, maksud proses ketika kita ngobrolin cerita itu sebenarnya lebih kayak lebih mirip sesi consulting, bukan consulting, apa sih namanya, refleksi hidup gitu loh. Jadi kayak lebih kayak dia orang lain cerita tentang kehidupannya, saya cerita tentang kehidupannya, ada yang cerita tentang kehidupannya gitu. Jadi memang bisa jadi kontemplatif, bener, iya. Bisa jadi kita nggak ngomongin cerita kita sama sekali, tapi kita cuma ngomongin diri kita dan cerita-cerita yang ada di sekitar kita doang gitu. Tapi kemudian itu memperkaya karakter. Bisa jadi apa yang dialami sama teman saya, ya bisa jadi itu mungkin dialami juga sama si karakternya. Jadi memang lebih kayak, ya sesi-sesi ini refleksi, kontemplasi. AI. Itu yang OpenAI nggak bisa, benar. Tapi belum tentu esensinya ada. Kedapatan. Rasa nggak ada rasa. Ya memang itu mempertanyakan dan merayakan kehidupan kan kalian pekerjaannya. Kalau menulis skenario berarti apakah ketika udah matang gitu ya script development, apakah itu kemudian berjalan dengan mengalir aja? Maksudnya memudahkan ketika menulis skenario, bentuknya nanti skenario, atau enggak, itu teknis yang akan berbeda lagi? Macam-macam sih sesuai kebutuhan. Ya ada yang kita harus syuting 3 bulan mendatang, so prosesnya misalnya macam-macam. Jadi kalau kita sih ngelihatnya juga, kalau saya sih menganggap bahwa sama seperti Jason tadi, bahwa skrip itu proses di belakang banget yang sebenarnya belakangan tuh jumlahnya juga sudah tidak cukup banyak sebenarnya. Maksudnya lebih banyak di treatmentnya, keributannya gitu. Karena struktur cerita, possibility produksinya kayak apa yang mau di-achieve gitu, itu sudah terlihat di treatment. Ya kan, treatment yang kalau di script, iya statement gitu. Kalau di Jason yang bentuknya tuh kita udah punya jumlah scene-nya berapa, eksterior interiornya berapa, day night-nya berapa, kita udah punya semuanya, karakternya ada siapa aja dalam satu scene gitu. Jadi kadang, ini juga kami orang yang percaya gini, kalau hari ini kita masih bekerja dengan cara 1 tahun lalu, artinya kita melakukan hal yang salah. Karena dunia bergerak maju, ada inovasi namanya. Kalau kita hari ini masih bekerja dengan cara 2 tahun lalu, berarti ada yang salah. Dimana hari ini breakdown produk hanya bisa dilakukan dengan script utuh lagi. Orang udah bisa melakukan breakdown menggunakan script sheet misalnya. Orang udah bisa. Jadi udah langsung, oke ini budgetnya sekian, apa yang harus dikurangi, apa yang harus ditambah, itu udah langsung ketahuan. Dan banyaknya justru di bagian sebelah situ. Dan sehingga kalau misalnya pertanyaannya batas terakhir di mana sebelum masuk ke script misalnya, ya ada di treatment sih. Jadi kita akan bikin treatment, itu akan didiskusikan, nanti kemudian ketika ada green light mau kita produksi sekian gitu, and then kita akan mungkin, kadang juga nggak harus gue yang nulis, maksudnya kita yang punya ide, biasanya kita bikin, terus kayaknya ini lebih cocok sih ini yang nulis, ya udah dia yang nulis. Script malah lebih banyak kayak finishing touch sebenarnya, kayak shaping, ya kayak kalau kita bikin patung mungkin texturing terakhir adanya di script justru. Ya. Kalau di script lab, misalnya kita ke Torino lab atau apa dan sebagainya, mereka kan terimanya draft, jadi udah harus lengkap, atau ya treatment, entry point. Tapi ketika lo udah ada di sana, yang lo hasilin adalah draft. Kalau di daily yang kita lakukan sekarang, karena basisnya adalah per project yang sedang jalan, so apa sih namanya? Jadi mana yang mau didahuluin, siapa yang mengerjakan itu tergantung availability, ada banyak hal yang dibicarain. Teman-teman ada yang mau nanya? Yes. Halo, selamat siang. Kenalin, nama saya Axel. Saya mahasiswa film, scriptwriter juga. Mau tanya, dalam pembentukan karakter, bisa dibilang kan kita di umur-umur yang sudah dewasa. Kemudian jika kita disuguhi suatu project, suatu script yang genrenya itu lebih menargetkan ke anak-anak, itu bagaimana cara kita
bisa membuat tulisan kita relatable dengan anak-anak. Gua doang yang nulis anak-anak. Oke, relatable nih langsung dijawab ya, Mas. Sorry ini relatable nih keyword yang menarik karena belakangan nih salah satu kata yang paling sering keluar adalah relate. Sesuatu yang dibikin harus relate. Misalnya kemudian kalau dramanya nggak bikin nangis berarti apa? Kalau horornya kurang serem atau kurang jump scare kurang horor. Atau nah, relate ini kan jadi sesuatu yang juga perlu disadari bahwa dia very subjektif. Maksudnya relate menurut siapa gitu? Relate menurut anak ya anak-anak yang mana, karena kita harus membaginya spesifik. Tapi jawaban simpelnya sebenarnya adalah ketika kita sudah tahu bahwa kita buat adalah anak-anak tuh sebenarnya sudah punya juga formatnya. Dimana misalnya gini, ini contoh paling terakhir gitu, kami mengerjakan platform untuk anak-anak namanya Demikado, oke? Terus kami punya studio di Bandung yang lagi bikin animasi superhero buat anak-anak. Ketika mereka bikin komiknya, cara kami waktu itu menjustifikasinya sederhana. Singkatnya komik ini mau ditaruh di salah satu gerai untuk jadi bagian dari jual, oke? Ketika kita bilang bahwa lo coba lihat deh buku tersebut, kalau anak lo sebelum tidur minta lo bacain, lo mau baca nggak? Ribet lo ternyata. Kalau lo saja ribet, bayangin anak kecil itu dengernya gimana? Artinya, kalau konten itu buat orang dewasa saja masih sangat sulit, kan kalau itu buat anak-anak, gitu. Itu suatu hal. Tapi di waktu yang sama kita juga nggak bisa mengeneralisasi bahwa nanti anak-anak nggak ngerti. Anak-anak hari ini sama anak-anak 10 tahun tentu saja berbeda dong. Maksudnya apa sih akselerasinya terhadap informasi, bagaimana adaptasi mereka terhadap tren yang baru dan selanjutnya. Sehingga saya pikir yang paling mudah dilakukan tuh sebenarnya adalah research terhadap calon penonton kita tersebut gitu. Si Keluarga Cemara 1 itu termasuk film yang dibikin dengan pendekatan itu. Nanya dulu kalau film keluarga di bioskop mau nontonnya film macam apa gitu. Mereka melakukannya dengan seperti itu. Terus yang beberapa film terakhir juga gitu. Kalau ini jadi film kita akan bikin apa gitu, bikin bagaimana. Dan sebagai penulis mungkin personalnya waktu itu saya juga merevisit kembali pengalaman saya sebagai anak-anak. Yang tadi saya sempat bilang kalau kata direkturnya, gue tahu lo nggak punya masa kecil setelah ini. Mereka ulang itu menjadi kesempatan saya. Saya sih selalu menganggap bahwa menulis itu jadi pengalaman yang personal di bagian sebelah situ. Saya bisa menciptakan kenyataan yang sebaliknya. Saya bisa menciptakan sesuatu yang tidak terjadi dalam kehidupan saya. Dimana kalau mungkin satu fakta menarik gitu, hampir 15 tahun di industri, saya tuh nggak pernah bikin original story. Saya nggak pernah punya cerita saya sendiri yang saya pitching terus saya tulis, nggak pernah. Saya selalu mengerjakan cerita yang dikasih oleh orang lain. Tapi saya selalu punya proses yang namanya internalisasi cerita. Saya harus melihat sesuatu di sana yang bisa jadi bagian dari diri saya, dan saya punya kepercayaan untuk menuliskannya. Jadi itu bagian dari negosiasi yang saya sampaikan tadi. Oke, saya nulis Keluarga Cemara 2, tapi syarat pertama adalah kita tidak pergi ke arah film pertamanya. Kedua, saya butuh proses untuk bisa memahami, karena waktu itu juga pandemi. Saya tuh pengen banget lihat anak kecil pulang sekolah tuh sekarang gimana ya. Tapi nggak ada sekolah waktu itu. Akhirnya saya harus telepon beberapa guru untuk bertanya. Dan pertanyaannya harus spesifik. Ya ini juga yang mungkin OpenAI nggak bisa jawab. Gimana anak kecil kalau pulang sekolah sekarang, dia nggak tahu gitu loh. Ada jajaran apa depan sekolah sekarang, dia nggak tahu gitu. Itu hal yang dilakukan. Jadi observasi itu satu hal, tapi research itu jadi memang penting banget, karena story development tuh yang melekat kemudian itu sebenarnya adalah research. Saya seorang yang percaya bahwa selama kita masih menulis manusia, ya aspeknya macam-macam gitu. Kan maksudnya apalagi beberapa waktu terakhir ini kita identik sekali dengan trauma misalnya. Sekarang orang kalau bikin karakter ada psikoanalisisnya coba. Iya kan?
psikoanalisisnya apa gitu, traumanya apa, past life-nya apa, gila gitu loh. Sih dulu nggak ada, dulu wants and needs aja gitu. Sekarang berkembang, gitu sih. Mana Sal? Oke. Nggak jadi deh gitu. Ada lagi. Nah terus sebelahnya dulu deh. Nama saya Aldi. Saya mau bertanya tentang bagaimana sih cara kita memposisikan sebagai seorang penulis yang ada di antara kedua sisi, yaitu ada sisi tentang sisi indinya dan juga sisi industrinya. Dimana di industri sekarang nih banyak sekali film-film yang keluar dengan latah, dengan kayak oh ini cerita sekolahan, bahkan film selanjutnya cerita sekolahan, film selanjutnya cerita sekolahan lagi dengan karakter yang mirip-mirip. Sedangkan ada rasa dalam diri seperti ingin membuat film yang berbeda. Contohnya di sebuah industri kayak Mas Jason Iskandar kan buat kayak Akhirat Love Story, sama sebelumnya di film pendeknya ada Elegi Melody. Itu kayak gitu. Dia kan punya cita rasa yang berbeda dari industri biasanya gitu loh. Gimana sih kita memposisikan seorang penulis yang di antara kedua itu untuk menjadikan visi misi kita sama gitu di sebuah produksi gitu. Itu sih paling. Relate semua nih berarti. Jason. Ada satu masa di mana gue ngelihat sangat mempertimbangkan tadi sisi penonton gitu ya, maksudnya mempertimbangkan apa yang pengen mereka tonton dan sebagainya. Cuman lama-kelamaan gue ngerasa biarlah produser melakukan pekerjaannya gitu loh. Dan biarkan penulis juga melakukan pekerjaannya gitu, dan nanti akan ketemu lah, maksudnya di satu titik ketika skripnya udah jadi, maksudnya kita akan ketemu ngebahas pertemuan itu antara produser dan scriptwriter. Tapi maksudnya kalau saya pribadi sebagai penulis sebisa mungkin tidak terlalu memikirkan itu sebenarnya. Makanya balik lagi semuanya ke karakter sih, maksudnya ketika itu terjadi apapun pilihan karakter, tugas saya adalah memastikan keputusan karakter di dalam cerita membuat terjadi secara organik gitu. Sesimpel itu doang sebenarnya tugas penulis. Dan kadang memang ada beberapa tadi kita mention rumus kayak misalnya 8 sequence yang produser suka banget dengan karena memastikan dari sudut pandang produser mungkin masuk akal ya, maksudnya kayak semua film sekarang kan kebanyakan 8 sequence, dan itu yang memastikan penonton merasa aman dan nyaman ketika nonton. Gue bayar tiket sekian, gue akan menonton yang kurang lebih strukturnya sama gitu. Jadi menjamin keamanan buat produser. Tapi maksudnya ketika itu diterapkan sebagai penulis, ya itu memang tools yang membantu, tapi lama-lama itu mendorong karakter yang kita buat tidak membuat keputusan yang organik itu di dalam cerita. Dan menurut saya itu kesalahan yang paling fatal sebagai penulis ketika karakter yang ada di dalam cerita tidak membuat keputusan yang organik gitu. Jadi kalau saya sesimpel itu sebenarnya, pengen membuat saya fokus sama karakter yang membuat keputusan yang organik itu di dalam cerita. Dan kalau ngomongin ya produser akan ketemu sih di satu titik akan ketemu, dan ya saya akan coba ngomongin bahwa yang akan saya perjuangan lagi-lagi karakter sih sebenarnya, manusia yang ada di dalam cerita itu. Produser yang baik adalah produser yang bisa balance sebenarnya. Ya. Dia merespek apa yang dilakukan penulis, tapi dia juga bisa membaca apa yang terbaik buat projectnya gitu. Langka ya? Langka sebenarnya. Bagaimana? Kalau bicara soal saya 10 tahun yang lalu ya, saya akan selalu nyodorin cerita-cerita yang menurut saya ini bagus dan enggak, ini anti mainstream gitu. Dulu tuh waktu kira-kira habis lulus, karena saya sekolah film juga gitu ya, terus punya ide-ide yang menurut saya spektakuler lah, revolusioner lah dari dulu waktu zaman kebetulan waktu saya lulus itu lagi ada Kuldesak, ada Pedengan Cinta gitu ya, setelah itulah saya. Jadi waktu itu keluar tuh banyak banget ide-ide di kepala saya, wah ini bagusan itu. Tapi ternyata ada masanya juga cerita-cerita yang saya anggap revolusioner itu works. Kemudian ketika perfilman mulai membesar gitu ya,
muncul lagi film horor, muncul lagi yang segala macam yang kita anggap film mainstream gitu, romance, drama gitu ya, belum lagi kemudian masuk film-film Korea dan lain-lain gitu ya. Tiba-tiba produser maunya cari aman, produser maunya yang disukai oleh pasar gitu. Dan waktu itu saya broken heart banget gitu, karena harus berhadapan dengan industri yang kayaknya anti banget sama orang-orang atau penulis-penulis yang idealis. Mereka anggapnya idealis gitu ya. Padahal kan kita punya ide, punya pemikiran yang menurut kita penonton harus dikasih, harus punya option, harus punya penawaran, jangan cuma kasih yang mainstream aja gitu. Tapi sekarang kalau saya dapat pertanyaan itu, menurut saya gini, memang seperti yang Jason bilang, itu urusan produser gitu. Itu betul sekali, itu urusan produser, itu bukan urusan kita gitu. Tapi in order to make it works, sometimes kita juga harus negosiasi. Kalau buat saya gitu ya, harus negosiasi. Ya, kita punya ide-ide yang luar biasa, tapi kita juga harus tetap berada di jalur ini gitu. Karena saya dan tim saya bukan production house, jadi kita mesti menyediakan filmnya gitu loh, menyediakan ide yang diinginkan oleh pasar sama ide yang kita inginkan buat kita sendiri gitu. Tapi kalau saran saya untuk teman-teman yang indie, kalian akan selalu punya ruang, tapi jangan berusaha untuk mendapat semua penonton gitu. Cari penontonnya kalian sendiri, pasti ada gitu. Kayak tadi ada Deva dari Kun yang dia punya cara sendiri untuk mendistribusikan filmnya dia, idenya dia, which is yang ternyata belum dikeluarin di Indonesia, tapi dia udah laku duluan gitu loh. Jadi bukan berarti nggak ada tempatnya, ada, tapi jangan berharap ketika kalian punya ide yang menurut kalian anti mainstream, revolusioner dan lain-lain itu akan ditonton di bioskop Indonesia, mungkin belum di sini dulu gitu loh. Atau mungkin kayak siapa sih yang menyangka film pertama yang keluar dari Tiger Wong film yang dimiliki oleh Baim Wong adalah film yang seperti itu gitu. Siapa sih yang menyangka film yang dengan genre kayak gitu tuh adalah film pertamanya dia? Gak ada yang menyangka, tapi ternyata ada gitu yang dia udah produksi dan ternyata ada yang pasang gitu. Jadi rasa-rasanya sih kalau menurut saya selalu ada jalan, tapi kita harus tahu kepada siapa ide cerita kita itu kita tunjukkan gitu. Gitu aja sih. Karena kalau misalnya mau ngomongin kenapa sih kok yang di bioskop itu aja, mungkin kamu belum ngelihat di bioskop lain atau belum ngelihat di media lain gitu, karena ada ruangnya gitu. Film gak sekecil itulah pokoknya. Gimana Bang? Kalau gue mungkin jawabannya sederhana ya, proporsional aja gitu. Menulis itu juga kan bisa dilihat sebagai skill saja. Gunakan skillnya. Kalau memang misalnya kita mau mengambil itu sebagai pekerjaan. Tapi ketika kita punya sebuah proyek, ya kita yakini ini lebih besar dari diri kita sendiri saat ini gitu. Yang lain dipertahankan. Harus dengar produser gitu. Bisa jadi nih produser A, produser B, produser C nolak, A, B, C, produser D nanti tahun depan lo ketemu gitu dan dia suka sama idenya. Maksudnya itu yang tadi kita mau bilang, ada kalanya Jason punya 7 tahun, saya pernah ngerjain proyek 5 tahun gitu. Kita nggak tahu kapan benda ini benar-benar jadi sampai dia jadi gitu. Terus kedua ya basisnya, kalau saya sih selalu bilang begini, memang mungkin ada orang-orang misalnya kayak saya senang banget orang kayak Ratu Barwani misalnya, dia bikin film pakai duit sendiri, ya kan, filmnya laku nggak laku soal lain, tapi filmnya penting. Kita nggak pernah, saya sejauh ini saya nggak tahu, saya belum pernah lihat ada film yang nggak penting, karena itu driven by apa yang dia mau, bukan apa yang pasar mau, apa yang produser mau. Tapi yang terjadi adalah dia bikin film, dia pergi lagi menghilang, dalam hal ini bekerja, bukan, jadi duitnya memang nggak dari film, dia balik, dia bikin film, macam-macam caranya untuk kemudian bisa bikin film, dan lalu kemudian pergi lagi. Atau seperti Jason, punya PH-nya sendiri, gitu. Yang
Artinya itu jadi bagian di mana kamu bisa menentukan prioritas yang mau kamu lakukan gitu. Jadi caranya macam-macam. Kalau kita sendirian, nggak punya teman, nggak punya modal kapital, ya mungkin kita bisa awalnya menggunakan ini sebagai skill aja. Dimana ya sudah, lo mau apa? Gue tulis gitu sebagai skill. Tapi di waktu yang sama kita juga perlu sadar bahwa ada investasi waktu dan energi yang kita berikan di mana pada cakupan waktu tertentu kayaknya kita harus petik itu. Maksudnya yang saya mau bilang adalah bargaining position itu di ujung penting untuk dilihat gitu. Jadi mengembangkan diri dan kapasitasnya jadi penting banget gitu. Jadi bekerja bukan cuma soal berapa banyak jumlah skrip yang ditulis, tapi berapa banyak network yang kita punya. Karena sekarang tuh bekerja aset. Dan kita akan bekerja dengan orang-orang yang kita anggap aset sebagai sesuatu di lingkungan kita gitu. Sebelum kita nyari orang di luar sana pakai open recruitment misalnya. Gitu sih. Jadi kalau mau balance itulah tadi. Kaya. Kaya bro, Bener. Raffi Barwani tuh baru bikin 3 film panjang loh. Dari Rainmaker tuh tahun 2004 kalau nggak salah. Dia baru bikin 3 film. Terence Malick lah dia, Terence Malick pada masanya. Bagus semua filmnya. Gitu. Karena waktunya sudah habis. Terima kasih teman-teman, terima kasih yang di depan, Jason, Lintang, Ipang. Seru banget diskusinya dan pesan terakhirnya mungkin kalau kalian mau jadi penulis skenario pakailah sepatu putih ya teman-teman seperti ini di depan. Terima kasih teman-teman, selamat siang.